Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul rahimahullah ta'ala wa bihi sanna bi ayyid alaina min barakatihi asrar ya nawahi wa wa bala'na Lillahi lahumul fatihah. Sekarang bab baru, yaitu sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Tahu perbedaan Nabi dan Rasul? Tahu? Tidak tahu. Kalau Nabi itu diberi wahyu oleh Allah, tapi tidak wajib mengajarkan kepada orang lain, kepada umatnya, tidak wajib, cuman kepada dirinya sendiri. Kalau Rasul diberi wahyu oleh Allah, tapi wajib mengajarkan kepada orang lain, umatnya. Makanya Nabi dan Rasul itu yang perlu kita imani, cuman ada berapa? 25. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Itu yang wajib kita imani. Dan itu semuanya adalah seorang Rasul. Kalau seorang Nabi menurut ulama itu 1000 lebih. 1000 lebih. Ada di antara para nabi itu namanya Nabi Khidir. Nama aslinya Balya, putranya Malkan, Bapak Malkan. Nama aslinya Balya. Disebut Nabi Khidir. Khidir itu artinya hijau. Maksudnya gimana? Ketika Nabi ini hadir di suatu tempat, pasti melakukan penghijauan, bukan penghijauannya. Apa? Memperbaiki wilayah tersebut. Contoh, kalau wilayah tersebut gersang dalam keadaan cuaca yang paceklik, itu beliau memohon kepada Allah supaya diturunkan hujan. Dan itu Nabi Khidir ini tidak masuk kepada Nabi yang 25. Nabi yang 25. Hafal yang 25. Coba ayo. Nama itu adalah seorang Rasul yang wajib menyampaikan kepada umatnya. Perbedaannya, kalau persamaan, sama-sama utusan Allah, sama-sama diberi wahyu oleh Allah, diberi tugas khusus oleh Allah. Apa? Dia menjadi pesuruh-pesuruhnya Allah di dunia. Pesuruh-pesuruhnya Allah. Makanya kebanyakan Rasul itu mempunyai kitab. Kalau yang ada di Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, kitab. Yang pertama, yang paling tua kitab Nabi Daud, Zabur. Terus yang kedua kitab Nabi Musa, Taurat. Terus yang ketiga Nabi Isa, Injil. Yang terakhir Nabi Muhammad, Al-Quran. Itu yang ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran itu dikenal dengan suhuf. Suhuf itu bukan kitab tapi lembaran-lembaran syariat.
Tapi bukan maksudnya lembaran, bukan buku loh ya. Maksudnya lembaran itu tentang satu bab saja. Mon Al-Quran kan semuanya ada, banyak pembahasannya kan Al-Quran. Ada syariat, ada akhlak, ada perintah sholat dan lain-lain. Yang diantaranya Nabi atau Rasul yang menerima suhuf itu ada Nabi Ibrahim di surah apa itu? Suhuf Ibrahim wa Musa di surah Al-Ghasyiyah. Itu menerima suhuf. Artinya satu kali satu pembahasan saja. Tapi isi pokok ajaran semua rasul ini sama. Apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajarkan kalau Tuhan itu cuma satu, tidak banyak. Kalau Tuhan itu berbeda dengan manusia. Berbeda dengan manusia. Karena manusia ini makhluk ini ciptaan. Nah, kalau Tuhannya sendiri dibuat, kan bukan Tuhan namanya. Tuhannya dibuat dari batu. Yang membuat batu, yang memahat batu itu manusia. Kan lucu. Tuhannya ekebei terus esempe. Kan lucu. Sama kayak kita menggambar apalah, terus sabe disembah sama kita. Kan lucu. Cek retang gemberen. Iya mon mapan, mon coba le kamu. Mana ya tang Tuhan ya? Kan gitu. Makanya Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya. Tidak kelihatan, tapi Tuhan itu ada. Buktinya ya karena ada ciptaannya, kayak manusia, alam, pohon, gunung, meteor. Itu kan ciptaan Tuhan. Dari mana mereka ada? Karena ada yang menciptakan. Semua ajaran Nabi itu Pak ada. Jadi ajarannya sama pada waktu. Tapi syariatnya itu berbeda. Syariatnya itu berbeda. Caranya beribadah itu berbeda. Kalau dulu disebutkan di beberapa kitab itu, di zamannya Nabi Musa, ya, di zamannya Nabi Musa, ketika kita kena najis, entah itu darah, entah itu nanah dan lain-lain, ketika kena najis, semisal lengtanang, itu bukan dibersihkan tapi apa? Ekor leten. Itu dulu zamannya Nabi Musa. Ekor leten, kolek. Sek deh. Hidup. Tapi tujuannya sama. Apa tujuannya? Untuk membersihkan diri dari najis, cuman caranya berbeda. Karena memang perintah Allah seperti itu dulu zamannya Nabi Musa. Kalau zamannya Nabi Muhammad dan kita umatnya Nabi Muhammad menkening najis, cukup dibersihkan dengan air. Pokok tak bau, bernanah elang, derena elang, berarti itu sudah suci atau bersih, tak perlu esek-esek.
Itu cuman perbedaan itu ya, bisa dipahami ya. Ada 4 sifat wajib. Di situ 4 sifat wajibnya Nabi dan Rasul seperti di dalam syair yang terkumpul. Yang pertama, jujur, atau bahasa Arabnya siddiq. Semua Nabi dan Rasul paling jujur orang. Tak kira congoco dan tidak akan congoco. Tidak mungkin congoco. Ada ayat atau wahyu dari Allah, kabar gembira. Contoh Nabi Muhammad, tidak usah Nabi yang lain, Nabi Muhammad. Contoh kabar gembira untuk umatnya, untuk orang-orang yang taat kepada Allah. Apa? Khalidina fiha abada, yaitu masuk di dalam surga selama-lamanya. Disampaikan sama Rasul. Tak congok-congok. Atau ada ayat ancaman untuk orang-orang yang menghardi anak yatim, itu surah Al-Ma'un. Ada ancaman kepada orang-orang yang tidak percaya kepada hari kiamat, Al-Qari'ah. Tentang cerita hari kiamat, Al-Zalzalah. Itu disampaikan semua. Mulai apa? Mulai kita umat manusia, umatnya Nabi, enggak. Karena gini, ketika ayat turun itu pasti beda sebab-sebabnya, atau biasa disebut dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Sebab-sebab turunnya kayak surah Al-Kafirun. Itu ketika orang kafir mencela Nabi, maka wahyu Allah turun, surah Al-Kafirun. Ada sebab-sebabnya. Maka adalah seorang Nabi dan Rasul itu apa? Adalah seorang yang jujur. Mon kita Abi ana bengkok. Coba kebelaki ke hikmah, meleaki pulpen. Iya katanya Abi. Nah, terus Abi kebela ke hikmah. Dan Mas Tata meleaki tip X. Jujur tak jujur? Kadang-kadang gitu kita itu. Karena ya manusia biasa, tapi Nabi dan Rasul apa adanya selalu disampaikan. Yang paling jujur. Atau ketika ditanya di rumah, beda bapaan tadi mangkana beda. Biasanya boleh mau naki otang boleh. Mau naki otang ya. Ano, beda. Tadi, tadi. Nabi dan Rasul itu jujur, orang yang paling jujur. Yang kedua, terpelihara atau amanah. Hampir sama dengan jujur. Menjujur ini berkatanya, terpelihara atau amanah riyah tenggana. Ya, menjujur perkataannya, amanah riyah tenggan.
atau perilakunya atau sifatnya. Ya bagi Aki ga Novi Ya. bagi yongku. Tapi tenggateng kita apa tak bagi atau malah epen apalagi kalau barangnya itu Bagus. kita sukai. Iya, bagus lagi. Cek Mas Tata tak kira tahu weh. Kadang-kadang kita gitu. Nah, tapi Nabi dan Rasul tak kira deinya. Tak kira deinya. Pasti amanah tengkan. Pasti jaga tengkan sifat-sifatnya. Maka kita sebagai umatnya Nabi toro tengkanan Nabi saya dapat dipercaya. Toro perkataannya Nabi yang jujur.